Selamat sore. Harus pakai mic ya. Karena saya orang kampung, kalau pakai mic gede banget suara saya. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian di tempat ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Ipin, Musul ya. Dan juga saya bisa ketemu dengan senior saya, Pak Edi Cindian. Ini senior saya ya. Dia 40 tahun saya tidak bertemu beliau. Jadi pasti dia kaget melihat saya sekarang. Saya juga, oh ini Pak Edi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang hadir sore hari ini dalam ibadah pengucapan syukur dengan satu pengharapan bahwa usia 18 tahun ini masih muda banget ya. Masih muda ya, tapi mulai pacaran-pacaran gitu kalau manusia ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami semua boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini dan membawa kami melangkah untuk ada di dalam rumah Tuhan yang dikhususkan, yang diberikan bagi kami untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Urapilah kami semua ya Bapa, beri kami kerendahan hati dan hikmat akal budi yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami semua untuk memuliakan nama-Mu, dan biarlah Tuhan senang dengan penyembahan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya mendapat tema dari Bapak Gembala di tempat ini itu apa ya? Masih ada waktu. Dia kasih tanda kurung, masihkah ada waktu? Bingung saya ini, ya. Tetapi saya coba pikir. Jadi saya pinjam jamnya GP Kris. Ini jamnya GP Kris, bukan jam saya ya. Pinjam ya Pak ya, Bapak Ibu pinjam. Kita semua tahu waktu itu ini, betul? Waktu, kalau sudah lihat jam kita bilang ini waktu. Benar? Ini waktu bukan? Ini waktu atau jam? Yang bilang ini waktu siapa? Ya. Tapi jam ini menunjukkan waktu, tapi jam ini bukan waktu. Waktu itu tidak kelihatan. Ya, kita tidak tahu bagaimana melewatinya dan menangkapnya atau apapun tentang waktu. Cuma kita dibantu dengan jam ini. Nah, jam ini masih bagus banget karena sekarang jam 4:30. Pak, ini udah mati ya Pak ya? Mana baterainya Pak? Kenapa disimpan? Ada nggak baterainya? Pak pinjam ya. Pak tolong setel sesuai dengan jam sekarang Pak. Waduh, 1 kotak lagi. Wah, luar biasa. Ya, karena kalau jamnya mati nggak ada guna saya bawa ya. Terima kasih Pak, tolong diatur waktunya. Pak, terima kasih banyak. Nah, saudara, jam ini penting sekali untuk saudara dan saya. Berapa? 16.57 Pak. Iya benar, 16.57. Terima kasih Pak. Nah, jam ini kalau begini baru ada artinya, betul ya? Karena hidup, karena muter, karena jalan, karena tepat waktunya. Oh ya, saya belum perkenalkan diri. Habis Pak Ipin nggak mau memperkenalkan saya. Saya bukan garong ya, saya datang ke sini atas undangan dan kemudian saya punya suami itu pendeta Unandi, sudah berkali-kali khotbah di sini, sudah kenal ya. Tapi saya sering nggak ikut bukan karena saya bandel, tapi karena saya juga ada tugas, ya ada tugas. Kemudian saya diberikan 2 orang putri, ya paling cantik di dunia. Ya. Karena kalau bukan mamanya yang puji siapa lagi, ya. Terus walaupun mereka lahir cacat dua-duanya, ya. Yang pertama lahir cacat, yang kedua juga lahir cacat. Karena waktu lahir mereka nggak ada gigi. Iya. Bingung kan? Ada yang belum nangkep nih.
Nanti beberapa waktu kemudian baru kemudian mereka normal karena giginya udah ada. Ya. Dulu saya tidak tahu kalau bayi itu tidak ada gigi waktu lahir. Jadi begitu lahir saya lihat ada giginya, saya waduh Tuhan, gimana anak saya makan? Ternyata nanti berapa bulan barulah ada giginya, ya. Dan gigi itu berkali-kali ganti. Berapa kali ganti Bapak Ibu? Tak terhitung. Ganti boleh, gigi boleh ganti, tapi lidah tidak berganti. Ya, walaupun lidah tidak ada tulangnya. Nah, kita bicara tentang waktu hari ini. Mari kita baca dulu. Bisa jalan gak nih Pak? Kayaknya udah deh. Apa yang terjadi ini? Hah? Di sini. Nyalanya? Udah nyala ini. On ke atas kan? Hah? Memang harus ketemu dokternya. Kenapa? Belum mau nih. Saya berhenti dulu khotbah. Sudah Pak? Sudah Pak? Yang mana dia? Yang ini. Udah. Sudah? Lain Pak. Oke. Makasih Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti dibantu aja ya. Oke. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah waktunya Pak Epin tolong bilang berhenti gitu ya. Karena beberapa gangguan. Nah, tadi worship leader kita udah membaca ayat ini. Ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi hari ini kita mampir dan membahasnya lebih sedikit detail ya. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu baca persis seperti saya baca nadanya. Karena itu. Anda 16 ayat 16 nanti ya. Semangat banget Pak. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu bodoh atau apa? Bebal itu apa? Bebal itu bukan bodoh, kepala batu. Tetapi seperti orang arif. Nah, silakan ayat 16. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Masalahnya mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak sendiri aja seringkali nggak ngerti-ngerti, betul nggak? Apalagi kalau kita ngajak orang makan, kita tanya orang yang kita temenin itu, Bapak mau makan apa? Ibu mau makan apa? Ya makan apa aja. Benar nggak? Makan apa aja. Ada di menu? Makan apa aja? Nggak ada. Nah bagi saya kalau kita menjawab ya makan apa aja itu sebuah jawaban bukan rendah hati tapi nggak mau tahu. Ya. Terus dipesenin mie goreng. Nanti dia bilang apa? Ini menu orang bodoh. Semua orang pasti tahu mie goreng. Tadi katanya makan apa aja. Atau nasi goreng, ya, atau sate, ya, udah, enggak apa-apa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, boleh nggak saya keluar dari mimbar sih? Boleh ya? Soalnya, kita mau membahas tentang waktu. Nah, oke, saya mengutip sedikit bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani kuno itu karena apa? Di sini ada Pak Ipin itu dulu teman saya, dia kuliah, saya ngajar dia. Jadi saya harus bawakan hasilnya. Jadi dia tidak bilang, dosen saya bodoh banget gitu ya. Nah, bahasa Yunani itu, waktu itu ya punya dua arti.
Yang satu kronos, yang kita tahu kronologi, dan satu kairos. Kairos itu bukan hanya kesempatan, tapi tepat dan benar. Bukan hanya kesempatan, tapi tepat dan benar. Nah, waktu itu jam. Kita bilang jam. Kemudian kairos itu adalah nama dewa. Dewa yang kepalanya botak. Untung kita nggak percaya dewa ya. Tapi ada rambut di depan. Ingat nggak bayi-bayi zaman dulu ada rambut sedikit di sini? Ya, ingat ya. Bapak Ibu pernah dipotong rambut kayak gitu nggak? Ada sedikit di sini untuk tutup ubun-ubun katanya. Ya. Nah dewa ini kalau dia lewat, siapa bisa tangkap dia, dia dapat keuntungan yang luar biasa. Kapan dia lewat, gak ada yang tahu. Dan dia lewat begitu cepat. Nah itu namanya kairos. Anda dan saya, kita semua hidup dalam waktu kronos dan kairos. Oke, kita lanjut. Kalau begitu yang pertama menebus waktu. Exagorazo artinya bukan cari waktu. Sering kita dengar orang bilang, ya nanti saya cari waktu. Betul? Waktu nggak usah dicari. Waktu ada setiap saat. Kenapa pergi cari waktu? Nggak ketangkep-tangkep juga ya. Siapa yang sudah pernah dapat waktu? Nah, jadi mulai hari ini kita jangan bilang, nanti saya cari waktu. Kalau orang jawab saya begitu, saya ketawa setengah mati. Kalau saya kenal baik, saya akan bilang, di mana sih waktu yang kamu cari? Waktu itu tidak usah dicari, waktu itu ada bersama dengan kita setiap saat. Tapi menebus waktu, itu yang penting. Karena waktu itu kan jalan terus. Dia jalan terus. Setiap hari, setiap waktu berlalu, tidak pernah kembali. Maka pada waktu tanggal 11 bulan 1 2011 saya tiadakan duanya. Jadi 11/1/11 saya catat baik-baik. Banyak hal yang terjadi hari itu karena itu hari ulang tahun saya. Seumur hidup hanya satu kali 11/1/11. Anda ingat gak kapan Anda punya angka yang berjejer? Ya banyak orang bilang, pusing amat, sudah pusing cari-cari gara-gara. Oh enggak. Ada yang lupa lagi katanya. Saya lupa tanggal lahir saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pertama sekali kita tidak cari waktu. Tolong kasih tahu sebelahnya supaya nggak tidur. Kita tidak cari waktu. Ya, kita tidak cari waktu, tapi kita menebus, membayar waktu. Ya, membayar, menebus. Ya, karena dia lewat terus. Apa itu yang disebut menebus waktu? 24 jam, no refill, no charging. Baterai habis, di charge, betul? Waktu habis bisa di charge? Nggak bisa. Nggak bisa refill. Refill. Yang saya sama Pak Unandi kalau masuk mau pesan minuman teh di restorannya tanya, boleh refill nggak? Kalau dia bilang boleh, kita minum banyak. Tapi kalau dia bilang, oh enggak, ya sudah minumnya pelan-pelan. Biasa, pelit, ya kan? Waktu 24 jam, no refill, no charging. Bayangkan. Habis ya habis. Tapi banyak orang nggak nyangka. Dia pikir masih ada lagi besok, masih ada lusa, masih ada bulan depan. Banyak loh yang nggak punya lagi sebentar dan besok dan bulan depan. Ya. Kemudian di dalam menebus waktu itu kita lihat ada siang dan malam. Kita hanya punya siang dan malam. Nanti ada pagi, siang, sore, subuh apa. Kita tidak ngomong itu, tapi hanya ada siang dan malam. Yang saya temukan 8 kali 3. 8 kali 3 berapa ya? Benar nggak itu 24? Atau salah? Benar ya? Oh, terima kasih. Saya nggak pakai kalkulator sih tadi waktu buat ya. Nah, kenapa saya katakan 8 kali 3 sama dengan 24?
Karena 24 jam kita bagi untuk hidup sehat. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam harus dikelola. Harus dikelola. Anda mengatur kemudian. Nah, siapa yang masih bisa tidur 8 jam di sini? Kalau nggak bisa, sudah nggak sehat. Benar. Kalau udah nggak bisa tidur 8 jam, nggak sehat. Boleh saya tanya Pendeta John, berapa jam Pak Bapak tidur? Jangan bilang 10 ya Pak ya. Akhir-akhir ini malah kurang dari 8 jam. Iya, tapi Bapak sehat-sehat aja ya. Aduh, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. 8 jam tidur, usahakan 8 jam tidur. Aduh, nggak bisa Ibu Frida. Kita harus ke toilet tengah malam. Kalau sudah ke toilet, nggak bisa lagi tidur katanya. Ya, udah, nggak usah ke toilet, pakai Pampers aja. Nah, kan. Kemudian yang kedua, 8 jam kerja. Kalau kita over lebih dari 8 jam kerja, juga nggak sehat. Benar nggak? Iya dong, lebih dari 8 jam kerja itu nggak sehat. Kemudian ada sisanya 8 jam harus dikelola. Memang waktu yang 8 jam ini Anda bebas melakukannya dan mengisinya dengan sangat-sangat baik. Entah mungkin menelpon, entah mungkin olahraga, entah mungkin membaca, bikin kue bagi tetangga, atau apapun. 8 jam. Ngobrol dengan orang di rumah. Sekarang udah nggak ngobrol kan? Udah nggak bisa ngobrol lagi kan? Saya bilang sama dalam seminar Pak Sutri, saya bilang tolong ya begitu pulang dari kerja, semua handphone taruh di atas meja. Ngobrollah sama suami, ngobrollah sama istri. Sama anak. Terus ternyata ada yang praktek. Dia taruh, dua-duaan taruh. Terus waktu ngobrol lihat-lihatan. Udah lama nggak ngobrol. Waktu lihat-lihatan, nggak tahu mau ngomong apa. Lama-lama dia bilang, kenapa sih cuma lihat-lihat, ngomong aja. Yang satu bilang, ngomong apa? Kamu aja duluan. Kok maksa sih? Bu, kami 5 menit aja. Berantem! Udahlah kembali lagi ambil handphone. Sama handphone nggak berantem. Kenapa begitu? Karena kita udah gak ngobrol. Sehat? Gak sehat. Jadi kita pulang, ingat berapa? 8 kali 3. Hidup sehat. Jadi menebus waktu itu kita pakai dengan maksimal. Kita kelola dengan luar biasa. Ini semua orang Kristen, non-Kristen, percaya Tuhan Yesus, nggak percaya Tuhan Yesus, semua orang harus mengelola 8 kali 3 ini. Supaya dia sehat. Bu, bagaimana kalau saya nggak bisa tidur 8 jam? Jangan tanya saya juga susah tidur 8 jam. Kalau saya tidur umpamanya jam 10, Pak Unandi dia tidurnya jam 12. Ya. Kalau saya tidur jam 10, saya bisa tarik sampai 8 jam. Makanya sebenarnya saya mau bahas tentang matikan seluruh screen jam 9 malam, 1 jam sebelum tidur. Matikan, itu salah satu strateginya. Jadi menebus waktu, bukan cari waktu. Jangan cari waktu, karena waktu sudah ada. Yang kedua, koneros, artinya hari-hari ini jahat. Kenapa kok hari-hari ini jahat, Bapak Ibu? Kita lihat. Jahat itu artinya dikendalikan oleh iblis. Dia pencuri, dia pembunuh, dia pembodohan, dia pemalas, salah komputer, bukan salah saya. Ya, pemalas dan penghancur dan seterusnya. Itulah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu, hari-hari yang jahat itu kok begitu? Ya, iblis yang mengendalikannya. Kenapa disebut hari yang jahat? Karena terjadi ini. Bukan
bukan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, tapi iblis yang mengendalikannya. Maka banyak orang meninggal dalam kebodohan. Dia tidak pernah menjadi pintar. Dari dulu dia masak nasinya pakai periuk atau rice cooker. Padahal sekarang kalau masak nasi gak usah pakai periuk, gak usah pakai rice cooker. Pakai apa? Pakai apa? Mikir dong, pintar kan? Saudara, kita harus pakai. Ketika iblis mengendalikan semuanya menjadi jahat, kita jadi bodoh. Iblis itu pencuri, dia pembunuh. Nah, mari kita lihat hari-hari yang jahat itu apa? Apa yang jahat bagi Anda? Maaf ya, mungkin itu screen time. Apa itu screen time? Menatap apa? Screen, layar. Nonton drama, boleh, tapi kalau drama terus, nangis, lihat drama. Kenal juga enggak? Betul nggak? Kurang ajar ya, pukul istri ya, kasian. Pas suaminya pulang, awas lo ya kalau pukul-pukul gua. Suaminya bingung, kok pulang-pulang langsung ngomong, kebawa drama. Suami gak akan kasih uang buat istri semuanya, kasih cicil-cicil. Kenapa? Nanti dia kasih mamanya, nanti dia pakai untuk foya-foya. Semua orang gangguan jiwa karena drama-dramaan. Boleh nggak nonton drama? Boleh. Tapi jangan sampai di sana dikendalikan oleh iblis. Toksik, saudara. Banyak sekali toksik di screen kita. Toksik, tahu nggak toksik? Bukan jerawat. Memang jerawat muncul karena toksik dari dalam. Ya, ngomongnya nggak karu-karuan, cara ngomong apa semua ya. Kadang-kadang sebel sekali. Makanya jangan suka forward. Bertobat dulu. Kalau Anda baca sesuatu yang menjadi berkat, jangan langsung forward. Lakukan dulu, baru forward. Kalau belum berani melakukannya, jangan forward. Itu namanya khotbahin orang, diri sendiri belum tobat. Scroll terus. Nah, ada orang sekarang jempolnya dikasih itu apa, sarung. Kenapa? Jempol dan telunjuknya. Karena tiap saat gini-gini. Scroll sampai akhirnya tangannya gini. Dan TikTok. Loh, Ibu Frida ini anti teknologi ya? Enggak. Saya menggunakan teknologi secara maksimal. Tapi saya tidak biarkan diri saya, karena saya tahu hari ini akan jahat kalau saya biarkan diri saya penuh dengan screen time. Ayo bertobat. Lalu kita lihat. Hancurkan hari yang jahat sebelum kamu hancur. Bagaimana caranya? Bukan hancurkan handphone ya, tetapi semua yang dibuat hari ini, yang dibawa kendali screen, dibawa kendali iblis, hancurkan itu. Saya akan lihat handphone, drama 30 menit. Banyak loh, 8 jam itu. Banyak sekali kalau kita buang-buang waktu ya. Dan lama-lama kita jadi bodoh. Ceritanya dia buka semua tentang segala seluruh dunia, tapi nggak tambah pinter tuh. Malah tambah bodoh. Saya senang karena cucu, saya sudah punya cucu 2, baru yang satu baru umur 2 minggu lebih. Ya. Cucu saya yang pertama itu dia selalu bilang, jangan selalu lihat handphone, nanti bodoh tahu. Karena dia sendiri nggak suka lihat handphone. Dia dikasih handphone pakai waktu. Saya tanya anak saya, dia berhenti nggak? Berhenti mah. Kalau sudah ada alarm, dia berhenti. Nenet. Dia langsung kasih handphone buat mamanya. Wah,
Dia makan kerupuk. Mamanya bilang hanya boleh 2. Tapi dikasih 1 toples. Saya bilang, lu jangan kasih pencobaan dong buat anak lo. Enggak mama, dia harus belajar. Dia makan 2 kerupuk, dia tutup. Sebelum dia makan kerupuk, dia hanya boleh pegang kerupuk. Enggak boleh makan. Anak saya Eva itu ya, mesti ingat. Saya bilang, kenapa kamu larang dia makan kerupuk, padahal kamu kasih dia pegang kerupuk? Nggak apa-apa, jadi dia pegang kerupuknya sambil dia makan. Nggak boleh makan kerupuk. Dia pegang sampai keringat, tangannya sampai lembek kerupuknya, dia nggak gigit. Pas mamanya pergi, saya bilang sama dia, Brandon namanya ya, mamimu nggak ada, ini grandma, Nai, pangkatnya lebih tinggi dari mama. Makan aja kerupuknya, nggak apa-apa. Terus dia lihat saya. Makan nggak apa-apa, grandma yang suruh. Dia lihat. Enggak. Mama bilang nggak boleh makan kerupuk. Nggak apa-apa, nanti kalau mama marah, grandma marah mama lagi. Dia tetap pegang. Begitu mamanya pulang, dia lari ke depan, dia bilang, Mama, grandma kayak setan. Anak saya, gak boleh ngomong gitu. Iya kayak setan ya. Kenapa? Kamu gak boleh ngomong grandma itu gak sopan loh ya. Enggak, dia suruh saya makan kerupuk. Jadi dia bilang saya setan. Karena saya kasih dia makan kerupuk. Saya lihat, disiplin dia waktu itu umur 4 tahun. Saya memang jadi setan rupanya buat dia. Apa ibu? Setan itu setiap hari mau mengendalikan waktu kita. Kalau kita tidak pandai mengenal Tuhan, maka itu yang terakhir di sana dikatakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Ada 2 tadi ya, 1 waktu, 1 kronos, 1 kairos. Kairos itu yang jam pasir, yang sebelah sana. Yang ini kronos. Anda kenal kronos? Waktu, tolong jangan lihat kemana-mana, lihat saya aja. Lihat saya aja. Anda tahu nggak, Anda punya jam merek apa? Jangan lihat dong. Udah dibilang jangan lihat jamnya. Kalau begitu, Anda belum kenal waktu. Anda bawa tangan nggak? Bawa tangan nggak? Bawa. Siapa yang nggak bawa? Tolong angkat tangan. Baik, mari kita belajar mengenai waktu, mengenal hidup ini. Tolong taruh di belakang aja. Nggak apa-apa ya Pak Ipin ya? Boleh ya? Tolong tangannya dua-dua di belakang. Yang bawa tangan, yang nggak bawa tangan nggak usah. Kali-kali ya, jangan undang 2 kali saya. Pak Ibi nggak akan undang 2 kali, kapok. Tangannya jangan ke depan sama sekali Bapak Ibu. Biar di belakang aja. Anda sudah kenal diri Anda sendiri? Berapa tanganmu? Jarinya? 10, oke. Tolong angkat tangan kanan. No. Belum selesai kalimatnya. Yang mana tinggi? Nggak boleh lihat tangan ya. Kan sudah kenal tangannya kan? Nah, yang mana lebih tinggi? Telunjuk atau jari manis? Jangan, tangannya harus di belakang, tangannya harus selalu. Bukan jari tengah. Yang saya tanya, telunjuk atau jari manis? Nah, tunggu dulu. Yang tangannya gini ya, di belakang ya. Yang bilang jari manisnya lebih tinggi, angkat tangan kanan. Tutup Bu. Tutup gini. Yang bilang, ya awas ya kalau curi-curi dalam gereja berdosa loh. Jari manisnya lebih tinggi, angkat tangan. Turunkan lagi. Yang lain berarti telunjuknya lebih tinggi, betul? Tolong lihat.
Tolong lihat masing-masing. Stop, tangannya udah berpuluh-puluh tahun kok baru lihat hari ini, Bapak Ibu. Apa yang kita belajar? Kita hidup dengan waktu setiap hari, tapi kita tidak pernah tahu tentang waktu. Orang jari manis sama jari telunjuk aja nggak tahu, gimana sih? Udah jangan lihat lagi. Nanti di rumah ditatap baik-baik. Saudara, itulah kita. Kita bilang waktu kita itu kita udah tahu. Enggak. Jari aja kita nggak tahu, ragu. Untung saya nggak bilang berarti jari telunjuknya lebih tinggi angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan sama sekali. Kenapa? Dia bingung. Jari gue masih ada enggak? Waktu itu kayak gitu. Selalu kita bilang kita udah kenal waktu. Tetapi sebenarnya nggak pernah kenal. Maka itu firman Tuhan hari ini supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Begitu seseorang mengerti kehendak Tuhan, dia super genius dan dia menjadi seorang yang super. Bukan Superman, bukan Superwoman, tapi seseorang yang bisa menatap hari ini dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Maka itu pakai waktu Kronos dan Kairos bersama-sama. Orang suka sekali nyanyi lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan, sampai merem-merem. Tapi banyak kesempatan terbuang-buang. Pakai Kronos dan Kairos dengan baik. Mari kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 14, 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, banyak orang gak sadar bahwa dia itu seperti uap. Jangan jahat loh. Karena kesempatan itu seperti uap. Sebentar aja. Jadi jangan pakai hidup untuk jahat. Pakai itu untuk mengerti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Apa arti hidupmu? Tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa arti hidupmu? Saya sedikit memikirkan tentang gereja saat ini. Semua orang Kristen diajak untuk melayani. Itu bagus. Tapi apakah semua orang Kristen yang melayani itu sungguh-sungguh tahu kehendak Tuhan bagi hidupnya? Menebus Kronos dan Kairos berarti ada 3 berlian, bukan mobil 3 berlian ya. Berlian yang pertama adalah bersama Tuhan. Saya sudah dari kecil dengar, no Bible, no breakfast. Bohong, ya. Banyak orang breakfast dulu, makan dulu, Bible-nya kapan-kapan. Enggak. Sebenarnya bersama Tuhan itu adalah mengurus kerohanian kita. Kalau ada pikiran jahat, buang. Kalau ada perasaan gak enak, buang. Yang Tuhan gak mau. Suka gosip, buang. Semua yang gak baik itu dibuang. Yang mengganggu kerohanian kita. Harus ada bersama dengan Tuhan. Tiap hari. Kemudian yang berlian yang kedua adalah pekerjaan atau yang masih studi. Pakai itu maksimal. Selesaikan. Dan yang ketiga adalah penataan waktu. Harmoni hidup. Waktu itu ditata. Yang 8 jam ini banyak banget. Bukan scroll. Bukan screen. Ini 3 berlian yang Tuhan kasih. Rohani, tanggung jawab,
dan penataan. Wah, kalau kita semua orang Kristen tahu ini, nah bagaimana dengan saya dan Pak Unandi yang udah pensiun? Oh enggak, saya enggak mempensiunkan diri saya masih banyak sekali yang saya perlu belajar. Banyak sekali. Belajar bikin kue termasuk, karena saya suka makan kue, tapi bikin kue kalau ikut YouTube enggak pernah jadi. YouTube itu salah-salah ngajarin saya ya. Menebus kronos itu berarti ada waktu bersama Tuhan, ada waktu dalam tanggung jawab, ada waktu dalam penataan. Kalau kita lakukan 3 kali 8 tadi, kita menjadi orang yang super pintar. Nah, saya pikir jam kehidupan kita itu diputar sekali. Saya minta komisi wanita ke depan sambil saya menjelaskan. Komisi wanita, saya mau jelaskan. Jam ini muter. Hanya 2 yang menyebabkan dia nggak muter. Yang satu dia rusak, yang kedua baterainya dicabut. Anda pun tidak mungkin hidup kalau Tuhan sudah cabut. Jadi mari kita belajar. Jangan sampai baterai kita dicabut. Kita mau berdoa bersama-sama dengan Nabi Musa. Apa yang Musa katakan? Mari kita ucapkan Mazmur 90 ayat 12 sebagai doa kita sebelum terlambat. Sebelum baterai kehidupan ini dicabut. Sebelum semuanya berhenti. Mari kita sama-sama berdoa, katakan Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana menggunakan waktu. Bijaksana dengan kronos dan kairos. Karena itu mari kita sama-sama seperti Musa di hari tuanya, tidak membuang waktu, menyia-nyiakan waktu. Mungkin waktunya untuk bertobat, mungkin waktunya untuk melayani, mungkin waktunya untuk melakukan sesuatu bagi keluarga, bagi pasangan kita. Sebab hari-hari ini jahat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, izinkan kami diam di hadapan Tuhan sebentar, supaya kami memikirkan bagaimana kami melewati waktu-waktu kami selama ini, dan tolong kami untuk membayarnya dengan baik, menebusnya dengan baik. Semua yang jahat, yang dikendalikan oleh iblis, yang menyebabkan kami menyia-nyiakan waktu, sampai kami menjadi bodoh dan hancur. Relasi kami hancur dengan keluarga, dengan Tuhan. Tanggung jawab kami hilang. Penataan hidup kami tidak lagi harmonis. Karena kami tidak bijaksana. Tolong kami seperti Musa, supaya setiap hari kami bijaksana melewatinya. Di ulang tahun yang ke-18 gereja ini, biarlah semua orang di tempat ini adalah orang-orang yang tahu bahwa waktu, kronos, dan kairos akan menjadi berarti ketika kami mengenal kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.